إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap Jumat pesan takwa selalu digaungkan di tempat-tempat masjid, di tempat-tempat ibadah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak jarang di setiap khutbah itu diselipkan kata idza nudiya lis-shalati fi yaumil jumu'ah, apabila telah datang panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa darul bai', dan tinggalkan seluruh perniagaan, bisa saja bisnis, bisa saja dagang, bisa saja pekerjaan. Uniknya ayat ini hadirin ditutup dengan ayat dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang datang ke masjid itu, kata Allah, dibandingkan orang yang sedang melakukan perniagaan bisnisnya, itu lebih baik seandainya kalian tahu. Ada orang misalnya yang sedang MOU bisnis, punya proyek besar, bukan hanya miliaran tapi triliunan. Itu kata Allah, lebih baik datang ke masjid seandainya kalian tahu. Sedikit khatib akan mengulas kenapa Allah mengatakan bahwasanya seandainya kalian tahu bahwasanya datang ke masjid itu lebih baik daripada perniagaan bisnis yang sedang dilakukan. Hadirin, saya tarik dulu ke awal manusia diciptakan. Manusia ini tidak tercipta sebenarnya, tapi diciptakan. Kita ini tidak tercipta dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Begitupun kita ada di dunia ini, itu kita tidak ada dengan sendirinya, tapi ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan itu? Dialah Allah, anta yang ada dan takkan pernah tidak ada untuk selama-lamanya. Dialah Allah yang ada sebelum kata ada itu ada, dan dialah Allah yang meskipun orang mengatakan tidak ada, Allah akan tetap ada. Dan dialah Allah meskipun kata ada sudah tidak ada, Allah tetap ada. Hadirin, ketika awal Nabi Adam diciptakan, itu Nabi Adam diletakkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang makhluk yang dia dari bangsa jin. Nanti ditemukan di Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 itu. Wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa
semua malaikat bersujud illa iblis. Siapa iblis ini? Dari mana dia? Seperti apa makhluknya? Kana minal jin. Dia adalah bangsa jin. Ketika iblis ini tidak mau sujud, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ditemukan di Quran surah Al-A'raf, di Quran surah Shad juga dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah ditanya, "Ma mana tasjuda in amartu?" Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Allah? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Hadirin, iblis mengatakan lebih baik. Secara kebenaran, menurut kasat mata manusia, memang iblis itu lebih baik daripada Adam. Secara zahir, secara kekuatan, iblis lebih baik. Iblis bisa terbang, Adam tidak. Iblis bisa menghilang, Adam tidak. Iblis bisa gerak cepat, Adam tidak. Iblis umurnya lebih lama, Adam tidak. Iblis bisa tembus ke langit, Adam tidak. Tapi Allah memuliakan seseorang. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling hebat fisiknya, bukan yang paling kaya orangnya, bukan yang paling kekal tubuhnya, bukan yang paling tampan orangnya. Yang paling takwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditemukan di Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 itu. Inna akramakum indallah, paling mulia di antara kalian bukan yang hitam kulitnya, bukan yang putih kulitnya, bukan yang tinggi badannya, tapi yang paling taqwa, yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin, kalau ada orang sekarang yang kaya, secara fisik mungkin dia lebih hebat daripada kita, iblis lebih hebat daripada dia. Kalau ada orang sekarang mengatakan dengan kekuasaannya, iblis pernah berkuasa adanya, tapi itu sampah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh ulama, "Lau kana ilmu bi ghairi tuqa syarafun, la kana asyraful khalqi iblis." Seandainya keperkasaan, kepintaran dengan banyaknya ilmu dan pengetahuan menjadi orang mulia, maka paling mulianya makhluk itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakana asyraful ilmi, lakana asyraful khalqi iblis. Maka yang paling mulia itu adalah iblis. Hadirin, maka kita yang datang di Jumat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dimuliakan oleh Allah itu bukan yang kaya, bukan yang perkasa, bukan yang badannya kekar, bukan yang bisa terbang, bukan. Kalau karena terbang orang jadi mulia, maka iblis lebih mulia. Kalau karena pintar orang jadi mulia, maka iblis lebih pintar. Mana buktinya iblis pintar? Ketika Allah berfirman kepada Adam, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, nikmati surga ini, makan yang kau mau, silakan nikmati semua. Fala taqrabu hadhihi syajarah, tapi sekali jangan coba kamu menyentuh pohon ini, jangan kau dekati pohon ini. Hadirin, pohon yang dilarang oleh Allah itu bukan apel, bukan jeruk. Kita mungkin sering mendengar cerita katanya buah khuldi. Saya sedikit luruskan, mungkin nanti bisa dicek di Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 35. Surah Al-Baqarah ayat 35, nanti kita akan temukan Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, "Fala taqrabu hadhihi syajarah." Jangan sentuh pohon ini. Tidak ada pohon khuldi. Di surga tidak ada pohon khuldi. Ulama
tafsir. Di antaranya Imam Jalaluddin As-Sayyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan pohon yang dilarang oleh Allah waktu itu adalah pohon gandum. Siapa yang mengatakan pohon huldi itu bukan Allah, itu pohon biasa. Siapa yang mengatakan pohon huldi, nanti ditemukan di Quran surah Taha. Ternyata yang mengatakan pohon huldi itu bukan Allah, tapi iblis yang waktu itu menggoda Adam. Katanya iblis kepada Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil huldi wa mulkin la yabla. Baru kalimat huldi itu keluar ketika iblis yang mengatakan. Pohonnya itu pohon biasa saja, tidak ada bedanya dengan pohon lain. Cuma yang membedakan pohon yang ini itu dilarang oleh Allah. Kenapa Allah melarang zina? Antara perempuan yang dilarang dengan istri kita di rumah itu tidak ada bedanya, sama saja, isinya sama. Cuma yang di rumah itu yang dibolehkan oleh Allah, yang di luar itu yang dilarang. Cuma iblis datang, mau tidak? Aku berikan kenikmatan yang lebih nikmat daripada istrimu di rumah. Alhamdulillah, makanya banyak orang yang tergelincir. Padahal rasanya itu saja, sama saja. Bahkan di beberapa riwayat, kalau kamu lagi sahabat di luar kepada seorang perempuan, pulanglah ke rumah. Yang ada di perempuan itu juga ada dalam istrimu. Hadirin, saya tarik lagi ke depan. Pintarnya iblis yang luar biasa. Nabi Adam itu di ayat ke-31, di ayat 30-nya Allah berfirman, wahai Adam, wahai malaikat, aku mau menciptakan khalifah fil ardi, pemimpin di bumi. Di ayat 31-nya Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan seluruh ilmu pengetahuan kepada Adam seluruhnya, baik bahasa dan kejeniusan berpikir. Tapi ternyata iblis menggoda Adam luar biasa pintar. Singkatnya Nabi Adam tergelincir, Nabi Adam tergoda dengan tipu dayanya. Allah usir Nabi Adam dari surga. Maka di ayat yang lain Allah pesankan kepada kita, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum syaitan, jangan sampai kamu tertipu kepada setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu bapakmu Adam itu dan ibumu Hawa itu terusir dari nikmat yang sebenarnya dikarenakan mengikuti tipu dayanya. Maka hadirin, harus kita sadari, dunia itu bukan tempat kita diciptakan, bukan. Dunia ini tempat kita dihukum. Nabi Adam ada di dunia ini bukan selesai sujud kepada Allah, bukan, tapi selesai melanggar perintah Allah. Jadi kita ini dihukum. Cuma pintarnya setan membuat tipu daya seakan-akan hukuman ini adalah surga untuk kita, padahal kita dihukum. Maka kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa? Karena bagi orang beriman ada sholat, waktunya enak tidur harus bangun sholat, karena kita dihukum. Pada saatnya kita akan dikembalikan. Makanya ketika orang meninggal dunia, itu dalam bahasa Arab, meninggal bahasa Arabnya tahukah? Tahukah? Ketika orang meninggal dunia, mati, itu bukan taruhan, tapi disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa di situ roja'at menggunakan roja? Artinya roja itu kembali. Kita itu tidak meninggal, tapi kembali ke tempat kita awalnya. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku kata Nabi pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak ingin. Maka hadirin, hati-hati dengan dunia ini.
Karena kita ada musuh yang sangat kuno, yaitu iblis dan bala tentaranya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk menutup khutbah ini, khatib izin menyampaikan sebuah kisah yang diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali, yang beliau dikenal sebagai pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu diibaratkan diberi tugas untuk pergi ke dasar laut untuk mencari mutiara. Ketika mau berangkat, nyampe di tengah laut, dia takut mau nyebur ke dalam karena air laut yang gelap, yang dalam, ombak yang besar. Tapi karena dia punya misi besar untuk mendapatkan mutiara. Kenapa kok dia ingin mutiara? Karena mutiara harganya mahal, dijual mahal. Akhirnya dia terpaksa nyemplung ke dalam untuk mencari mutiara. Diberikanlah tabung oksigen yang bersamainya di dalam laut itu. Mungkin di antara kita masuk ke dalam, tapi ternyata di antara kita itu tidak sama. Ada yang melihat terumbu karang yang indah, dia akhirnya duduk santai. Iya betul ya lautan ini, baru tahu sekarang. Singkatnya waktunya dihabiskan untuk duduk di sana. Ada yang suka dengan makan ikan, dia masuk ke dalam melihat ikan banyak, dia nangkap ikan satu-satu ditangkap. Ada yang suka pada pasir karena kebetulan dia ingin membangun rumah. Dia buka bajunya, dia ambil pasir. Kenapa? Mumpung banyak pasir. Ada yang suka dengan terumbu karang, dia ambil terumbu karang. Singkatnya hadirin, oksigen sudah mulai ada peringatan berjepit. Tandanya oksigen hampir habis. Orang yang mencari ikan dan mengumpulkan pasir, dia baru sadar kalau tugasnya dia mencari mutiara. Ada yang hanya duduk santai, dia tertipu akan pemandangan itu. Padahal waktu dia terbatas dalam laut ini. Mau tidak mau dia harus pergi ke darat, karena kalau tidak pergi dia akan mati. Ada orang yang pintar, dia tidak tertipu dengan keindahan, dia fokus mencari terumbu karang yang ada mutiara di dalamnya. Dibawalah mutiara. Nyampe kepada orang yang mengutus orang itu pergi ke pantai, bertemu Tuhan. Ada yang membawa terumbu karang, katanya orang ini bodoh. Ada yang membawa pasir, ada yang membawa ikan. Tidak butuh katanya orang itu. Katanya yang dulu, mana mutiaranya? Saya lupa Tuhan, lupa saya. Tersilaukan dengan keindahan lautan. Maka orang ini semuanya sampah. Begitulah hadirin, nanti ketika saatnya kita kembali kepada Allah, Allah akan bagi mutiara-mutiara kehidupan yang selama ini kita cari. Salat, sedekah, puasa, zakat, zikir, sholawat, itulah mutiara-mutiara kehidupan. Bagi orang yang hanya membawa sampah, membawa harta, ditinggalkan di rumahnya. Ada yang hanya bolak-balik pergi ke gunung, tidak jelas, sampai lupa kepada ibadah. Kalau tidak lupa kepada ibadah, tidak mau. Maka semoga kita tidak menjadi orang yang dilupakan oleh keindahan dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa razaqni taqwa wa la tamutunna wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.
Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam ya Allah. Terima kasih atas nikmat iman dan Islam yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, nikmat keimanan ini lebih berharga daripada harta yang Kau berikan kepada seluruh raja-raja ya Allah. Nikmat iman dan Islam ini lebih berharga dari seluruh kenikmatan yang Kau berikan kepada musuh-musuh ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Fir'aun Kau kirimkan Nabi Musa, tapi Kau tidak berikan keimanan. Nabi Ibrahim Kau kirimkan ke ayahnya, tapi Kau menutup hatinya Azar untuk memberikan keimanan. Singkatnya, Nabi Muhammad SAW Kau utus kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, tapi Kau tidak membuka hidayah kepada mereka semua ya Allah. Terima kasih atas nikmat hidayah yang Kau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Mudahkan urusan kami di dunia ya Allah. Kami lupa untuk beribadah kepadamu karena kesulitan kehidupan kami ya Allah. Lancarkan usaha kami ya Rabbal Alamin. Barangkali ada yang punya hutang yang datang ke tempat ini, mohon lepaskan hutangnya ya Allah. Barangkali yang datang ke sini ada yang punya cicilan ya Allah, punya kesulitan dalam kehidupan, lepaskan kehidupannya ya Allah. Lepaskan permasalahan kehidupannya ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, bahagiakan kami di dunia, kayakan kami ya Allah dari perkara yang Kau halalkan, jauhkan kami dari yang Kau haramkan ya Rabbal Alamin. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir ya Allah, kami mohon kepadamu, apabila saatnya kami meninggal dunia, matikan kami husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna alladhina sabaquna bil iman, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat. Aqimis salata.